Shalom, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Allah bekerja di dalam hati pikiran kami, membimbing kami, sehingga fokus hati kami hanyalah kepadamu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah atas kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Apa yang memotivasi kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Banyak orang Kristen berpikir, ya, dari dulu orang Kristen memberi persembahan, maka saya juga harus memberi persembahan. Jadi, persembahan dilakukan dengan terpaksa karena sudah tradisi, dan mungkin sungkan kalau tidak memberi persembahan. Ada juga yang berpikir bahwa memberi persembahan itu dengan konsep tabur tuai. Jika kita memberi persembahan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Atau ada yang berpikir bahwa kalau kita memberi 100.000, maka Tuhan akan membalas dengan 1 juta. Dan semakin besar nominal yang kita berikan, maka semakin besar pula balasan dari Tuhan. Dengan demikian, persembahan menjadi sogokan buat Tuhan, agar tidak memberikan hal buruk pada kita dan selalu memberkati kita. Hal-hal di atas adalah motivasi-motivasi yang salah dalam memberi persembahan. Dalam suatu komunitas, seseorang akan dihargai jika mampu memberikan sumbangan atau donasi yang besar jumlahnya dalam bentuk barang, uang, atau apapun yang baik. Berbeda dengan ukuran yang dipakai Allah untuk menilai apakah pemberian umat itu berharga atau tidak. Allah tidak menilai kapasitas dan kuantitas. Allah menilai totalitas atau kesungguhan dan ketulusan hati dari orang yang memberi kepadanya. Hal ini tampak dalam perikop bacaan kita pagi ini, ketika Yesus membandingkan pemberian orang kaya dan janda miskin. Yesus menilai pemberian janda miskin itu lebih besar dari orang-orang kaya. Bukan karena janda ini memberi dengan jumlah lebih banyak atau lebih besar, tetapi dia memberi dari keseluruhan uang yang dia miliki saat itu. Janda miskin ini dengan berani memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan karena didorong oleh kasih yang tulus kepada Tuhan di dalam hatinya yang terdalam. Sebaliknya, orang-orang kaya itu memberikan jumlah jauh lebih besar daripada janda miskin ini, tetapi mereka masih banyak menyimpan harta di rumah. Pada dasarnya, yang harus menjadi motivasi atau alasan utama memberi persembahan kepada Tuhan adalah kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Inilah yang membuat janda miskin ini dapat memberi persembahan dengan benar dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, pada pagi ini kita diajarkan untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Bukan berarti harus habis-habisan dan tidak menyisakan apa-apa lagi pada kita, melainkan dengan tulus dan sepenuh hati. Ibu Teresia pernah berkata, Tuhan tidak mempermasalahkan besar atau kecil yang kita berikan kepada Allah, melainkan apakah pemberian kita dilandasi dengan kasih atau tidak. Lebih baik memberi sedikit tetapi dengan kasih yang besar, daripada memberi banyak tetapi tanpa kasih. Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Hendaklah kita juga memberikan yang terbaik kepada Allah dengan didasari oleh kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera, hamba berdoa mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang sudah kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan bersama tidak berlalu begitu saja,
tetapi boleh tertanam di hati kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan tuntunan-Mu. Inilah doa sembahyang kami, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.